pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom jemaat yang terkasih, sungguh suatu sukacita yang luar biasa kalau kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah minggu ini. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau kita diizinkan untuk ibadah, kita diizinkan untuk menaikkan puji-pujian, kita diizinkan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita diizinkan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita siapkan hati kita ambil waktu teduh, dan kita mau sungguh-sungguh menyiapkan hati untuk ibadah kita.
Jemaat terkasih, mari kita sambut ibadah kita ini dengan hati yang sukacita, dari hati kita yang terdalam, untuk menaikkan pujian, untuk menyatakan bahwa Allah Bapa, kami mau memuji Engkau. Kebaktian minggu ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat terkasih, Yesaya 55 ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan, itu yang dipesankan dalam firman Tuhan ini. Baiklah dalam sepanjang hidup kita, selalu fokus mencari Tuhan. Karena hidup di dalam Tuhan, sungguh indah kau Tuhan. Temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku.
Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah hidup di dalam Tuhan. Tapi seringkali dalam hidup ini kita tidak mengalami keindahan hidup di dalam Tuhan. Karena kita jauh darinya. Kita meninggalkan Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan jalan kita. Dan membuat kesalahan-kesalahan, membuat banyak dosa. Jemaat, mari kita ambil waktu teduh ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Kita mau menyampaikan rasa penyesalan kita atas segala dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan, Engkau selalu mengingatkan kami indahnya hidup di dalam Engkau. Saat kami benar-benar hidup di dalam firman-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu. Tetapi dalam hidup ini Tuhan, sehari lewat sehari,
Kami seringkali meninggalkan Engkau. Kami tidak mendengarkan suara-Mu. Kami tidak mengikuti apa yang Engkau mau untuk hidup kami. Kami merasa kami kuat. Kami merasa kami ini jauh memahami banyak hal. Dan kami melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup kami. Kami tidak memuliakan nama-Mu. Kami tidak menyenangkan hati-Mu. Kami menorehkan banyak luka di hati saudara-saudara kami. Kami menorehkan banyak kesalahan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kalau kami membuat kesalahan dan kami tidak memuliakan nama-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Kami berterima kasih memiliki Engkau yang penuh kasih dan terus mau menjamah kami, terus mau menerima kami, bahkan di saat kami melakukan banyak kesalahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat terkasih, kita sungguh bersyukur karena Allah itu penuh anugerah. Anugerahnya itu luar biasa, membebaskan kita dari belenggu dosa. Anugerah Tuhan itu mahal, kita tidak bisa mendapatkannya dengan usaha kita, tapi Tuhan memberikannya kepada kita. Maka sebagai respon kita, mari kita terus mau hidup dalam Tuhan. Berita anugerah dalam Efesus 2 ayat 4-5 mengatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Puji Tuhan, kita diselamatkan. Kita diberikan anugerah. Maka respon kita adalah, kita mau terus hidup di dalam Dia. Kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau terus dalam genggaman tangan Tuhan. Untuk itu, kita mau terus mendengar firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk membuka mata hati kita, membuka telinga kita untuk mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, sehingga firman Tuhan itu terpatri dalam hidup kita dan ada dalam hidup kita. Buka mataku. Buka mataku, melihat-Mu Yesus. Ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar-Mu. Oh, buka mataku, melihat-Mu Yesus. Buka mataku Tuhan. Buka mataku, melihat-Mu Yesus. Ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar-Mu. Oh, buka mataku, melihat-Mu Yesus. Buka mataku, melihat-Mu Yesus. Ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar-Mu. Oh, buka mataku, melihat-Mu Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada hari ini kami boleh melihat lagi tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Tanda itu berupa firman Tuhan yang dapat kami dengar, kami lihat, dan juga menyapa kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan pada hari ini
terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka bergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. jawab mereka, Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, Bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan, berbahagia kita mendengarnya, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara. Saudara, hidup kita ini ternyata tidak hanya dilingkupi oleh hal-hal alamiah yang bisa kita lihat, kita raba, kita rasa, kita dengar, kita cium, dan juga kita pahami dengan akal kita. Tetapi saudara, hidup kita ini ternyata juga dilingkupi oleh misteri yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita cium, bahkan akal kita sekalipun tidak bisa menjangkaunya. Saudara, saya di rumah saya itu, dekat rumah saya ada 2 warung soto mie, 2 warung lontong mie yang bersebelahan ya. Nah, kedua warung ini sama-sama menjual lontong mie yang sama-sama enak, sama-sama banyak, sama-sama higienis, harganya juga sama, pelayanannya juga sama-sama ramah. Tetapi ternyata salah satu penjual lontong mie ini banyak dibeli oleh pembeli. Tetapi yang satu ya dibeli juga, cuma tidak terlalu banyak. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian? Saudara, ada misteri di situ ya. Sama-sama jual lontong mie, tetapi yang satu lebih ramai pembeli, yang satu tidak banyak pembeli. Saudara, ada misteri di situ. Nah saudara, hal yang alamiah dan yang misteri itu ternyata saling berkelindan satu sama lain di dalam kehidupan kita. Dalam teks yang kita baca kali ini, hal yang alamiah dan misteri itu juga saling berkelindan, dan itu bisa kita tangkap. Kalau kita membaca dan memperhatikan teks tadi, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indera kita. Kita bisa melihat ada kehadiran Yesus di situ. Ada kehadiran para murid di situ. Ada 5 roti dan 2 ikan di situ. Ada orang yang banyak. Ada roti yang banyak kemudian dan mampu memberi makan 5.000 orang lebih. Bahkan ada sisa 12 bakul. Saudara, itu bisa ditangkap oleh indera orang banyak. Juga kita bisa melihatnya melalui teks itu. Tetapi saudara, dalam teks itu juga ada misteri. Apa itu misterinya? Yaitu kepada siapa Yesus mengucap syukur. Itu misteri saudara. Bagaimana 5 roti dan 2 ikan itu
berubah menjadi begitu banyak, mengenyangkan 5.000 orang, bahkan tersita 12 bakul. Itu misteri, saudara. Tidak bisa dijelaskan oleh akal kita sekalipun. Nah, saudara, tema kita hari ini adalah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tema ini mengundang kita untuk menjangkau sang misteri itu. Saudara, kalau kita memperhatikan bacaan Alkitab tadi, para murid melihat orang banyak yang mengikuti Yesus itu sedang lapar. Lalu mereka berkata kepada Tuhan Yesus, suruhlah mereka pergi membeli makanan ke desa-desa. Tetapi Tuhan Yesus memberi perintah kepada para murid ini dengan kalimat, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, ini beban yang berat bagi para murid. Mereka harus memberi makan sekian ribu orang. Mana bisa? 12 orang murid harus melayani 5.000 orang. Apa sanggup? Saudara, dengan jujur para murid berkata, mana mungkin Tuhan? Kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Mana mungkin kami sanggup memberi mereka makan? Lalu saudara, Tuhan Yesus berkata pada mereka, sekarang bawalah 5 roti itu dan 2 ikan itu kepadaku. Arahkan yang ada pada milikmu itu kepadaku. Fokuslah kepadaku. Nah, saudara, kita melihat bagian ini yang pertama adalah panggilan mengarahkan hati kepada Tuhan adalah panggilan anugerah. Ketika Tuhan mau menanggung beban yang sebetulnya tidak sanggup kita tanggung. Sekali lagi saudara, panggilan mengarahkan hati kepada Tuhan adalah panggilan anugerah. Ketika Tuhan mau menanggung beban yang tidak sanggup kita tanggung. Saudara, ada beban yang sanggup ditanggung oleh para murid, tetapi ada juga beban yang tidak sanggup mereka tanggung. Mereka dengan mudah bisa mengantarkan 5 roti dan 2 ikan itu kepada Tuhan Yesus. Dengan mudah mereka bisa melakukan itu. Tetapi mereka tidak mampu memberi orang banyak itu makanan dengan 5 roti dan 2 ikan. Jumlah orang yang lapar jauh melebihi kapasitas 5.000 dan 2 ikan yang mereka pegang saat itu. Saudara, mereka tidak sanggup menanggung beban itu. Nah, sekarang apa yang tidak mampu mereka tanggung, Tuhan katakan bawalah kepadaku. Artinya Tuhan mau menanggung beban itu. Saudara, dalam kehidupan kita ada tanggung jawab yang menjadi bagian kita yang harus kita pikul. Kita bertanggung jawab bekerja keras mencari nafkah untuk keluarga kita. Tetapi saudara, untuk mendapatkan kesehatan, kekuatan dan semangat untuk bekerja itu, Tuhanlah yang menanggung itu. Tuhan yang menganugerahkan itu kepada kita. Kita bertanggung jawab mendidik anak kita dengan baik, memberi teladan kepada mereka. Itu bagian kita. Tetapi bagaimana mereka bisa mengerti didikan kita dan mereka bertumbuh menjadi bijak, itu adalah bagian Tuhan. Dan itu menjadi bebannya Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita harus tetap mengarahkan hati kepada Tuhan. Mengarahkan hati kepada Tuhan itu berarti membuka diri terhadap anugerah Tuhan yang mampu menanggung beban yang tidak sanggup kita pikul. Sekali lagi saudara, mengarahkan hati kepada Tuhan bukan memaksa Tuhan, tetapi kita membuka diri terhadap anugerah Tuhan yang mau menjangkau kita, yang mau menanggung beban yang tidak sanggup kita pikul. Itu yang pertama saudara, makna daripada mengarahkan hati kepada Tuhan. Yang kedua saudara, mengarahkan hati kepada Tuhan itu tidak hanya ketika kita merasa sedang membutuhkan Tuhan. Tetapi panggilan Tuhan terus menerus agar kita tetap hidup. Saudara, sangat wajar kalau sekarang ini
banyak orang mengarahkan hati kepada Tuhan karena dunia sedang mengalami krisis multidimensi. Di tengah-tengah situasi seperti ini, harta benda dan apa yang kita miliki tidak mampu menolong kita. Krisis ini membuat orang menjadi gelisah, takut, stres, panik, depresi, bahkan ada yang gila, bahkan ada yang bunuh diri. Saudara, tengah-tengah situasi ini kemana harus mencari pertolongan? Karena itu tidak heran kalau kemudian banyak orang mencari pertolongan kepada Tuhan. Dan mengharap Tuhan memulihkan kondisi ini. Saudara, tentu situasi ini atau apa yang mereka lakukan bukan sesuatu yang salah. Tetapi saudara, mengarahkan hati kepada Tuhan tidak hanya ketika kita sedang mengalami krisis-krisis, tetapi juga harus terus-menerus. Artinya ada atau tidak ada krisis, panggilan mengarahkan hati kepada Tuhan adalah panggilan terus-menerus. Mengapa saudara? Supaya kita bisa tetap hidup. Saudara masih ingat ketika Adam diciptakan oleh Tuhan? Selesai penciptaan itu, kemudian Tuhan menilai Adam itu sungguh amat baik. Kapan Adam itu dinilai sungguh amat baik? Padahal Adam itu diciptakan dari debu tanah. Tetapi saudara, debu tanah itu menjadi amat baik dan sungguh amat baik. Kapan saudara? Ketika nafas Allah itu dihembuskan kepada debu tanah itu. Saudara, Adam menjadi hidup dan sungguh amat baik ketika ada hembusan nafas Allah pada dirinya. Saudara, bagian ini mau mengatakan apa? Mau mengatakan bahwa manusia itu memang dikondisikan untuk sepenuhnya bergantung kepada Allah. Tanpa itu, manusia cuma debu tanah yang kotor, yang mati dan mengganggu. Jadi saudara, panggilan mengarahkan hati kepada Tuhan itu bukan pilihan kita. Tetapi keharusan kalau kita mau tetap hidup. Mirip dengan ranting yang harus tetap melekat kepada pokok anggur, agar ranting itu tidak menjadi kering dan mati. Saudara, tadi saya memperhatikan mic ini ya. Mic ini bisa tetap hidup, bisa tetap berfungsi dengan baik. Kalau apa? Kalau dia tetap terhubung dengan colokan yang memungkinkan dia untuk bisa tetap berfungsi dan hidup. Ya. Sekali lagi saudara, panggilan mengarahkan hati kepada Tuhan itu bukan pilihan, tetapi keharusan. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap hidup. Ya. Yang ketiga saudara, mengarahkan hati kepada Tuhan itu membawa keajaiban. Saudara, kita bisa melihat 5 roti dan 2 ikan itu menjadi begitu banyak. Ya. Lalu orang banyak itu menjadi kenyang oleh roti dan ikan yang mereka makan. Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, ya, mereka kenyang oleh roti dan ikan. Pertanyaannya saudara, pertanyaannya begini. Apakah mereka dikenyangkan hanya oleh roti dan 2 ikan yang mereka baca? Apakah hanya itu? Saudara, ternyata tidak. Ya. Mereka bukan hanya dikenyangkan oleh roti dan ikan yang mereka makan, tetapi mereka juga dikenyangkan oleh keajaiban yang mereka alami. Ya. Saudara, bukankah 5 roti dan 2 ikan itu menjadi begitu banyak? Itu keajaiban. Dan ketika mereka menyaksikan peristiwa itu sebuah keajaiban yang sedang mereka alami dan mereka terkagum-kagum dengan keajaiban itu. Saudara, saya yakin mereka bukan hanya dikenyangkan oleh roti dan ikan yang mereka makan, tetapi mereka juga dikenyangkan oleh kekaguman mereka terhadap keajaiban misteri yang pada waktu itu mereka alami. Saya yakin itu.
sehingga mereka menjadi kenyang. Saudara pernah mengalami melihat orang yang begitu lapar, lalu tiba-tiba aku kok wis warak gitu ya, aku sudah kenyang karena ada sesuatu hal yang mereka alami. Saudara, itulah yang dialami oleh orang banyak dan para murid. Mereka mengalami keajaiban, dan keajaiban itu membuat mereka menjadi kenyang. Nah saudara, pertanyaan berikutnya, apa yang membuat kita meyakini kehadiran misteri Allah yang boleh membawa hati kita mengarahkan diri kepada Tuhan? Saudara, bukankah misteri Allah itu tidak kelihatan, tidak bisa ditangkap oleh indera kita, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita cium? Lalu dari mana kita tahu misteri Allah itu hadir dalam kehidupan kita? Saudara, sangat menarik, gereja memberikan sebuah pengajaran tentang sakramen. Saudara, lewat sakramen itu Tuhan ternyata menghadirkan misteri dirinya kepada kita. Mengapa saudara? Karena sakramen itu adalah tanda yang kelihatan, tanda yang dapat ditangkap oleh indera kita, bahwa ada misteri Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Itu sakramen. Tanda yang terlihat, tanda yang bisa didengar, tanda yang bisa kita rasakan, tanda yang bisa kita nikmati oleh indera kita. Itu sakramen. Saudara, beberapa waktu ini saya bergumul. Mengapa? Karena sudah 2 kali dalam tahun ini kita tidak bisa menikmati sakramen. Saudara, ketika sakramen itu tidak hadir, saya bertanya pada Tuhan, lalu Tuhan, dari mana saya bisa menangkap tanda yang kelihatan? Tanda yang bisa ditangkap oleh indera saya itu, bahwa misteri Tuhan itu hadir dalam hidup saya. Kalau sakramen itu tidak ada. Tetapi sangat menarik saudara, Tuhan memberikan jawaban lain. Bahwa ternyata Tuhan bukan hanya menghadirkan sakramen yang menjadi tanda yang kelihatan untuk kita, untuk bisa menangkap misteri kehadiran Tuhan itu. Selain itu Tuhan juga memberikan firman Tuhan. Jadi saudara, sebetulnya ketika kita sedang baca Alkitab, kita membuka Alkitab, kita sedang mendengarkan firman Tuhan, sesungguhnya saat itu kita sedang berhadapan dengan misteri kehadiran Tuhan, dan saat itu saudara, kita diberi kesempatan untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadi saudara, ketika saya mengajarkan anak-anak saya membaca Alkitab, saya bilang bacalah walaupun kamu nggak ngerti, bacalah. Karena ketika kamu baca Alkitab itu, kamu sedang menikmati kehadiran Tuhan yang misteri itu di dalam dirimu. Saudara, tanggal 23 Juli kemarin saya punya pengalaman yang unik. Beberapa saudara mungkin tahu bahwa setiap hari saya mengirimkan ayat Alkitab melalui WhatsApp kepada kita semua. Jadi semua kontak yang ada di handphone saya kirimi renungan singkat dan juga ayat-ayat Alkitab. Nah saudara, salah satu nama yang saya kirim itu adalah Odilo. Odilo itu temannya anak saya. Saudara, satu hari tanggal 23 Juli ini, sore hari, dari Odilo ini ada balasan chat. Dia berkata begini, ini siapa ya? Ini siapa ya? Tapi terima kasih. Lalu saya jawab, ini papanya Vide. Lalu dia balas lagi, Vide, rasanya saya nggak kenal deh. Siapa Vide itu ya? Lalu saya jawab lagi, oh kalau begitu saya minta maaf, mungkin saya salah catat nomor handphonenya ya. Oh nggak apa-apa om, nggak apa-apa ya. Terima kasih om untuk kiriman berita-berita Injilnya kepada saya ya. Terima kasih. Karena saya sudah lama meninggalkan Yesus. Dia bilang begitu. Perkenalkan om, nama saya Erni. Om siapa ya? Om ini pendeta ya? Iya saya pendeta.
pendeta GKI Sulung, Surabaya. Oh ya, jauh ya Om ya, saya di Tangerang. Dia bilang, loh jadi ini bukan Odilo teman anak saya, bukan Om, ini Ernie. Saudara, saya mengirim WA itu salah sasaran. Ya. Salah sasaran. Ternyata firman Tuhan yang saya kirim itu menjadi sebuah misteri yang menjangkau Ernie tadi, yang tidak saya kenal. Lalu saudara, Ernie yang sudah lama meninggalkan Yesus ini, dia katakan, terima kasih Om. Tiap hari Om ya, kirimkan berita Injil itu buat saya ya. Saya suka sekali. Saudara, bukankah itu kehadiran Tuhan yang misterius itu, yang menjangkau Ernie, dan firman Tuhan itu menjadi pengalaman dia. Dia yang ada di Tangerang itu dijangkau oleh firman Tuhan itu, dan memungkinkan dia yang tadinya meninggalkan Yesus, ya, lalu kembali bisa mengarahkan hati kepada Tuhan. Saudara, itulah keajaiban misteri Tuhan yang hadir lewat firman Tuhan yang setiap hari menyapa kita. Saudara, sebagai penutup saya mau bercerita tentang sebuah penggalan dari kisah pewayangan. Jadi saudara, salah satu kisah pewayangan itu bercerita tentang Durna, Kurawa, Pandawa, dan Arjuna. Saudara-saudara yang paham dengan kisah pewayangan tentu tahu Durna ini adalah seorang ahli panah yang luar biasa. Dan dia punya murid kesayangan yang juga sangat ahli dalam manah yang bernama Arjuna. Nah saudara, satu hari ketika ujian manah itu diselenggarakan oleh Durna, maka Durna itu menaruh burung mainan ya di dalam sangkar. Lalu burung mainan ini ditaruh di tengah-tengah sangkar, dalam sangkar itu, lalu sangkar itu diputar begitu cepat. Nah, saudara, pada waktu itu para murid baik dari Kurawa maupun Pandawa diminta untuk memanah mata daripada burung mainan itu ya, di dalam sangkar yang berputar itu. Lalu satu persatu diminta oleh Durna untuk mengambil busurnya dan memanah mata burung tadi. Tapi sebelum mereka melepaskan anak panahnya, Durna bertanya kepada murid-muridnya itu. Kepada Dursasana, Durna bertanya, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat? Lalu saudara, Dursasana menjawab berdasarkan karakternya yang suka makan. Dia bilang begini, aku jadi lapar membayangkan burung itu kalau mati dan kumasak. Lalu kemudian saudara, Durna bilang, sudah, taruh busurmu. Gak mungkin kamu bisa memanah ya. Lalu Pandu dipanggil. Pandu, sekarang giliranmu. Coba panah mata burung itu. Kamu melihat apa? Lalu Pandu bilang, aku melihat sangkar yang berputar. Durna katakan, sudah taruh busurmu, kau pasti gak bisa panah. Sudah taruh busurmu itu. Ya. Lalu kemudian yang ketiga dia panggil Bima. Bima, ambil busurmu dan panah mata burung itu. Apa yang kamu lihat? Ya. Lalu Bima menjawab, walah ngelundasku ndeloki kandang manuk sing muter wae. Lalu saudara, kudu tak keprok wae kandang iku ya. Kemudian saudara, si Durna katakan, sudah kamu taruh busurmu, kau pasti tidak bisa panah itu. Lalu murid yang lain diminta juga memanah itu. Jawab mereka satu. Kamu lihat apa? Saya lihat burung. Lalu Durna sekali lagi menjawab, sudah kalian taruh itu. Taruh busur itu. Tidak mungkin kalian bisa panah. Sekarang saudara, giliran Arjuna diminta untuk memanah itu. Arjuna, apa yang kamu lihat? Lalu Arjuna katakan, aku melihat mata. Kamu tidak melihat sangkar berputar? Lalu Arjuna menjawab lagi, aku melihat mata. Kamu tidak lihat burung itu, tubuhnya? Aku melihat mata. Nah saudara, kemudian
Durna katakan, sekarang lepaskan anak panahmu dari busurmu. Betul saudara, ketika dilepas anak panah itu dan anak panah itu melesat mengenai mata mainan burung tadi ya. Saudara, akhirnya kita tahu dari semua murid Durna, hanya Arjuna lah menjadi pemanah yang benar-benar ahli. Saudara, itu kekuatan fokus. Kekuatan daripada mengarahkan hati kepada Tuhan seperti itu. Ketika kita mengarahkan hati dan fokus kepada Tuhan, maka membuat anak panah kita bisa melesat tepat pada sasarannya. Saudara, biarlah kita boleh terus mengarahkan hati kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah dunia yang sedang karut-marut saat ini, di tengah-tengah krisis multidimensi, pemeliharaan Tuhan masih boleh kami rasakan, kami nikmati sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah pemeliharaan dan kasih-Mu juga Tuhan nyatakan bagi saudara-saudara kami yang lain, yang saat ini sedang mengalami kesedihan, duka, dan juga kesakitan. Untuk mereka yang sedang mengalami sakit karena terpapar virus COVID-19, biarlah Tuhan menjamah mereka. Tuhan bekerja dalam diri mereka, kuatkan mereka. Anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah, boleh Tuhan nyatakan kepada mereka. Dan biarlah Tuhan juga menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka dari sakit mereka. Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan sungguh mereka butuhkan, dan biarlah hadir dalam hidup mereka. Keluarga yang mendampingi, keluarga yang merawat, juga Tuhan berikan kekuatan. Dan semua kebutuhan yang mereka butuhkan, Tuhan cukupkan dengan kasih dan anugerah-Mu yang berkelimpahan. Tuhan, keajaiban Tuhan, sungguh kami rindukan hadir dalam diri mereka, sama seperti ketika Tuhan memberi makan lebih dari 5.000 orang dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan, misteri kehadiran-Mu sungguh-sungguh boleh mereka nikmati dalam kondisi mereka saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter dan tim medis yang merawat para pasien COVID. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan dan kesehatan yang baik, juga sukacita dan damai sejahtera-Mu, sehingga mereka dapat menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik di dalam anugerah Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, supaya mereka juga tidak terkena virus COVID-19 ini. Mereka boleh bebas oleh karena Tuhan yang menjadi pelindung mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi dunia yang saat ini sedang sakit, baik oleh virus COVID-19 maupun juga sakit oleh karena dampak-dampak yang terjadi oleh karena kehadiran virus ini. Tuhan, kiranya Tuhan memulihkan dunia ini dengan kuasa dan anugerah Tuhan. Tuhan, kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang baik di balik peristiwa yang sedang dialami oleh dunia saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih jikalau memang Tuhan bermaksud mendidik kami, menghajar dunia ini supaya berbalik dan mengarahkan diri kepada Tuhan. Biarlah itu menjadi sesuatu yang nyata di tengah-tengah dunia ini.
dan mereka boleh berbalik mengarahkan hati kepada Tuhan. Dunia ini boleh menjadi sembuh karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan, supaya Tuhan tetap pakai gereja-Mu di tengah-tengah situasi dunia saat ini, dengan kuasa-Mu, dengan kekuatan Tuhan. Sehingga kehadiran gereja tidak menjadi sia-sia, melainkan sungguh justru bermakna di tengah-tengah situasi saat ini. Ketika gereja tidak dipercaya kehadirannya, tetapi Tuhan pakai supaya gereja menjadi alat yang ampuh di tangan Tuhan untuk memulihkan dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami bersyukur boleh kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Sang Misteri itu, yang ajaib, yang selalu mengasihi kami dan mengasihi dunia ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita tetap bersyukur dalam keadaan kita saat ini. Mengapa? Karena Allah Bapa kita adalah Allah yang setia, yang selalu memberkati kita, melindungi kita, bahkan memberkati dalam kehidupan sehari lepas sehari. Oleh karena itu, marilah kita membawa persembahan kita ke dalam hadirat-Nya. Untuk itu, jemaat dapat melakukan persembahan melalui BCA, melalui OVO atau Fintech, ataupun kalau jemaat tidak berkesempatan, dapat menghubungi kantor gereja, sehingga dalam akhir bulan, gereja akan mengambil persembahan saudara yang melalui amplop. Untuk persembahan, saya dasarin dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk persembahan ini Tuhan. Kalau kami boleh membawa persembahan yang Engkau sudah berikan melalui kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau bersyukur membawa persembahan ini Tuhan. Kiranya Engkau mau kuduskan sehingga layak dipakai melalui gereja-Mu, melalui jemaat-Mu, bahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, ibadah ini pujian sudah kita naikkan kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah kita dengar yang mengukuhkan kembali iman kita untuk memasuki dalam kehidupan kita sehari lewat sehari. Kita diminta untuk tetap fokus, tetap untuk mencari Tuhan dalam segala keadaan, naik turun suka dan duka. Mari kita mau menaikkan komitmen kita untuk mau mencari Tuhan terlebih dahulu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Cari
Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat, selamat hari Minggu, teruslah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita alami bersama, benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Salah satu dampak yang sangat memberatkan kehidupan kita adalah dampak ekonomi. Semua pekerjaan berhenti, situasi dan kondisi untuk mematahkan penularan COVID-19 adalah stay at home. Semua tidak dapat bekerja. Dampak inilah yang menimbulkan keprihatinan yang luar biasa, karena kita menemui ada saudara-saudara kita yang sampai tidak bisa makan. Kebutuhan yang paling pokok sudah tidak bisa terpenuhi. Oleh karena itu, gereja adalah tubuh Kristus, tidak bisa tinggal diam. Jika kita masih bisa makan, tetapi di samping kita sudah ada saudara kita yang tidak bisa makan. Melalui kesempatan ini, kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk dapat saling memperhatikan dan mengasihi sebagai anggota tubuh Kristus. Kami Majelis Jemaat membuka persembahan kasih COVID-19 yang kami pergunakan untuk saudara-saudara kita, lebih dari 55 orang yang membutuhkan kasih dari kita. Persembahan kasih COVID-19 diberi kode dengan angka 19. Misalnya persembahan dengan nilai 100.000, maka persembahan yang diberikan adalah senilai 100.019 atau dengan berita persembahan kasih COVID-19. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22-23. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati kita, dan Tuhan sendiri yang menyertai kita.